datang di channel YouTube Critical Care Nurse Diary. Nanti kita akan membahas beberapa aritmia yang letal, jadi yang mengancam jiwa pasien. Saya ulangi, aritmia, pokoknya itu semua irama EKG yang tidak sinus. Kalau teman-teman lihat, selama irama yang sinus itu kan P diikuti QRS ya, P diikuti QRS. Gelombang P itu selalu berasal dari SA node yang menuju ke AV node sampai ke berkasis ini, pasti ini muncul gelombang P. Kemudian gelombang QRS ini dari berkasis ventricle sampai serabut Purkinje ini adalah sumber listrik yang digunakan dengan gelombang QRST. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menemukan gelombang T, berarti irama listrik itu tidak berasal dari SA node. Ya, ini yang harus dititik poinkan, yang harus dipahami betul. Apapun itu iramanya, gambarannya dari pacemaker ini ya. Pacemakernya kemarin kan ada SA node, AV node, sama berkasis. Ini yang harus di berkasis. Kemudian yang selanjutnya ada ventricle, serabut Purkinje ini yang harus dipahami betul. Jadi gambaran EKG QRS ini asalnya dari pacemaker ini ya. Gelombang merah ini menggambarkan gelombang P, SA node menuju ke AV node, sempat ke isoelektrik dulu, ditahan, kemudian di depolarisasi lagi ventrikelnya, kemudian kembali repolarisasi. Ini harus dipahami dulu. Ini yang normal. Kalau tidak muncul gelombang yang seperti ini, berarti tidak normal. Jenis aritmia yang kemarin sudah di-share-kan sama Mbak Evi, yang kali ini yang fokusnya itu gangguan pembentukan impuls. Kita yang akan kita bahas itu yang pacemaker-nya berasal dari selain SA node. Yang nanti kita akan bedakan QRS-nya sempit sama QRS lebar. QRS normal itu 0,12 ya. QRS normal. Kemudian kalau atau kurang dari 0,12 itu QRS-nya dikatakan normal. Kalau lebih dari QRS-nya kalau lebih dari 0,12 dikatakan QRS-nya lebar. Itu nanti yang harus dipahami dulu. Istilahnya seperti ini. Di jantung kita itu kalau misalnya diibaratkan suatu lingkungan itu butuh penerangan, ya kan? Butuh penerangan. Nah, penerangan itu berasal dari listrik, ya kan? Untuk bisa hidup, itu lingkungan itu butuh listrik biar dia kelihatan hidup. Nah, kalau misalnya ada gangguan listrik itu ada dua jenis sumber gangguannya. Yang pertama itu dari gerdu listriknya, atau kita biasanya kalau di rumah itu ada sekringnya itu loh, sekringnya bermasalah. Nah itu yang kita bahas sekarang. Yang kedua itu ada misalnya di kabelnya ada yang putus. Selama hantaran listrik dari sekring sampai ke lampu, itu di kabelnya ada yang putus. Nah itu nanti ada pembahasan sendiri, ada aritmia yang seperti itu, nanti saya sendiri, gangguan konduksi. Nah yang gangguan konduksi itu maksudnya contohnya nanti kayak aktif blok-blokan, para kelompok blok-blokan itu gangguan konduksi. Jadi kalau kita analogikan dalam suatu lingkungan itu hambatannya yang mengalami kerusakan. Kita nanti akan membahas ini khusus untuk yang sumber impulsnya. Jadi gangguannya khusus di asalnya dari pacemaker-nya yang mengalami gangguan, jadi tidak normal, tidak berasal dari SA node ya, tidak berasal dari SA node, selain dari SA node itu. Kemudian baru kita nanti kelompokkan QRS-nya, ya QRS-nya itu sempit atau lebar, gitu ya. Kalau teman-teman lihat, ini yang QRS sempit, yang lebar yang mana? Iqbal mungkin gambar yang atas QRS-nya sempit atau lebar. Kalau yang dari penjelasan tadi kan QRS-nya sempit jika kurang dari 0,12. Kalau di sini
itu kan 0,12 itu berarti sekitar 3 kotak. Kurang dari 3 kotak. 3 kotak yang paling kecil dari kotak besar yang ini. Maksudnya kotak besar yang satu ini kan di dalamnya masih ada kotak kecil-kecil, isinya 5. Nah, ini 3 kotak kecil ini maksimal. Yang GRS sempit yang mana, yang lebar yang mana? Yang kalau misalnya dibandingkan dari 2 EKG itu, yang sempit yang mana? Yang atas. Yang atas kayaknya, Mbak. Oke. Kalau yang bawah? Lebar. Ya, kemungkinan yang bawah kira-kira berapa kotak? Maaf ya, di sini nggak ada kotak kecilnya. Berapa gitu? Bisa 3 lebih ya, 3 sampai 4 lebih. Ya, lebih, Mbak. Jadi nanti kalau kita lihat selain yang ini dilihat ya QRS-nya, selain maksudnya ada P, QRS, positif maupun QRS, kita lihat lebar hendaknya QRS-nya. Apakah QRS itu sempit, kurang dari 3 kotak, atau lebih dari 3 kotak. Nanti kita lihat itu. Untuk mengetahui ini sumbernya dari mana sih listriknya. Gitu ya. QRS kompleks sudah paham ya. Selain ada lengkap, berarti sekarang ditambahi lebar enggak gitu. P normal seperti yang ini yang harus kalau sinus P normal isoelektrik seperti bukit, isoelektrik lagi. Isoelektrik garis lurus, terus membukit, isoelektrik lagi. Membukitnya pun mulus. Maksudnya seluncur yang lurus. Tidak runcing, tidak bergerigi. Jadi P-nya itu bagus, lurus, membukit yang lurus. Dengan diikuti isoelektrik, gelombang isoelektrik yang sama antara sebelum sama setelah berakhirnya gelombang P. Itu P normal. Jika muncul gelombang P yang tidak seperti itu, pasti itu bukan dari apa, Bal? Bukan dari atrium. Bukan dari Bukan dari S anode. S anode. anode. Iya benar, bukan dari S anode. Jika muncul gelombang P yang tidak semulus yang kalian lihat ini, berarti nanti gelombang EKG-nya pasti berasal dari bukan dari S anode. Jadi harus mulus. P-nya itu ada isoelektrik, membukit, meluncur, dan isoelektrik lagi. Gitu ya. Nah, ini gelombang pertama yang mau kita bahas, yaitu SVT. Sepertinya teman-teman sering muncul beberapa hari ini pasien-pasien SVT ya, supraventrikular tachycardia. Ini sumber iramanya muncul selain dari S anode. Sumber iramanya muncul selain dari S anode. Jadi asal irama bisa dari atrium, avenode, Vanderbilt, itu semuanya bisa muncul pokoknya selain dari S anode. Karena selain muncul dari S anode, maka ciri EKG-nya pasti tidak ada gelombang P. Karena gelombang P hanya muncul jika listriknya tadi berasal dari mana, Pak? S anode. S anode. Terus iramanya masih reguler dengan QRS sempit kurang dari 3 kotak. Heart rate-nya dapat dikatakan lebih dari 150, bahkan 100 atau 120 itu sudah bisa dikatakan SVT jika ada 3 tanda di atas. Tidak ada gelombang P, irama reguler, QRS-nya sempit. Seperti itu. Seperti gambar yang di sini. Kemudian teman-teman kadang rancu dengan SVT itu dengan sinus takikardi. Sama ada sempat seperti sinus, tapi P-nya itu ragu apakah ini P
P-nya gelombang dari S anode atau bukan, apakah P-nya ini normal atau tidak gitu. Ya kan? Tidak masalah karena memang gelombang ini itu memang hampir mirip-mirip kalau dimonitor. Maka ketika muncul seperti ini, yang dilakukan pertama harus EKG 12 lead untuk memastikan apakah ada gelombang P atau tidak. Gitu. Kalaupun ada gelombang P, pastikan gelombang P itu normal atau tidak bentuknya. Kalau dalam heart rate 120 ada gelombang P dan ternyata gelombang P-nya itu normal, maka bisa dikatakan sinus takikardi. Tapi kemudian ketika teman-teman melihat 120 gelombang P tapi kok bentuknya tidak seperti gelombang P biasanya ya, misalnya seperti lancip, lebih runcing ke atas, terus P-nya kok bergerigi ya, bentuknya kok seperti M ya P-nya ya. Nah itu bisa dikatakan pasien itu atrial takikardi. Kemarin sudah dibahas ya Mbak ya, atrial takikardi ya. Nah, seperti itu. Jadi, gelombang P yang berasal dari S anode harus mulus seperti yang gambar tadi. Kalau misalnya tidak mulus dari gambar tadi, yang di awal tadi, ini, itu kemungkinan besar P-nya berasal dari atrium atau avenode. Gambar ini. Ya. Dari atrium atau avenode. Kalau tidak muncul gelombang P-nya, sudah jelas sumber dari kelistrikan itu sudah hilang dari area S anode, atrium, avenode-nya. Jadi bisa jadi dari bandul gisnya, ventricle, atau lapis Purkinje. Kalau untuk SVT, ini selain dari S anode, intinya dari itu ya, untuk membedakan dengan ST, atrium takikardi, itu tadi dilihat gelombang P-nya. Kalau untuk SVT, pasti tidak ada gelombang P, iramanya masih reguler, sama GRS-nya sempit. Gitu ya teman-teman, paham? Insya Allah paham. Insyaallah. Manajemennya, ini EKG SVT, ini kalau misalnya pasien ditanyain kadang ada yang mengeluh berdebar, badannya berdebar, kok sepertinya sengkring-sengkring seperti itu, atau kok saya kok seperti berdebar seperti itu. Pada saat seperti itu kalian lihat di monitor, bedakan dulu apakah hemodinamik pasien itu stabil atau tidak stabil. Hemodinamik stabil itu maksudnya dilihat dari heart rate, tensi, RR-nya pasien, saturasinya pasien, apakah bagus atau enggak, maksudnya dalam batas normal apa enggak. Kalau misalnya sudah melihat itu, kalian memutuskan, oh hemodinamiknya stabil, lakukan segera EKG 12 lead untuk menyingkirkan istilahnya memastikan apakah ini benar-benar SVT ataukah atrium takikardi ataukah sinus takikardi. Kemudian setelah itu tetap laporkan ya kepada dokter hasil EKG nya tetap dilaporkan. Kemudian untuk melakukan vagal manuver, teman-teman mungkin pernah mendengar itu lakukan vagal manuver gitu kan ya. Ini saya rasa untuk melakukan vagal manuver ini kita tetap harus izin sama dokter ya, karena melakukan vagal manuver itu ada efek resikonya. Kalau misalnya kita menekan terlalu dalam, bisa menghambat aliran oksigen ke otak. Yang kalau misalnya untuk pasien ada stroke atau pasiennya stroke trombotik atau pasiennya punya penyakit jantung kongestif, itu resikonya tinggi. Kalau misalnya nanti tiba-tiba pasien menambah trombotiknya, maksudnya menambah sumbatan yang ada di otaknya itu. Nah, memang ini butuh latihan sih. Dan ketika melakukan ini, teman-teman harus benar-benar melihat monitor dan efek yang dirasakan pasien harus benar-benar dipantau. Apakah pasien mengalami pusing ketika dilakukan ini,
atau apa yang dirasakan pasien harus benar-benar dipantau. Jadi jangan asal melakukan begitu saja tanpa memantau kondisi pasien. Karena efek sampingnya seperti itu. Karena ini kita menekan area karotis. Sebenarnya vagal manuver ini ada beberapa cara. Cuman yang paling sering dilakukan di rumah sakit adalah dengan massage nadi karotis pasien selama 5-10 detik. Sambil dievaluasi apakah heart rate pasien menurun dan ada perubahan EKG apa tidak, seperti itu. Caranya, kalau orang ini di rahang itu kan ada sikunya ya. Nah, tarik garis lurus dari siku itu ke bawah, kemudian di Adam apple-nya kita yang menonjol itu, kalau laki-laki kelihatan, kalau perempuan tinggal diraba aja, ditarik juga garis horizontal di situ, tarik titik tengah dari situ, dari titik itu kemudian dimasak. Tidak boleh terlalu dalam, karena nanti akan menghambat aliran darah ke otaknya. Jadi massage-nya pun harus pas. Sambil dipantau kondisi pasiennya itu bagaimana selama 5-10 detik. Apakah nanti terjadi perubahan EKG atau tidak setelah melakukan vagal manuver seperti itu. Posisi pasien pun harus supine, kalau bisa kaki elevasi atau dinaikkan. Gitu. Ada beberapa vagal manuver lain seperti menutup hidung, menutup hidung, mulut, dan perahannya dulu 5-10 detik. Kemudian dihembuskan udaranya dari mulut. Seperti itu juga bisa. Kemudian jika gagal, ternyata heart rate tidak menurun, EKG masih sama. Setelah itu lapor lagi lah ke dokter, nanti akan diberikan obat-obatan sesuai dengan kondisi pasiennya. Ada beberapa macam obat, ada morfin, verapamil, beta blocker, nanti dari dokternya yang memutuskan. Jika ini semua gagal dilakukan, EKG masih aritmia, masih takikardi, dan EKG masih STD, maka dilakukan sinkron DC shock atau kardioversi. Ya, itu semua dilakukan sambil kita pantau apakah kembali ke sinus atau tidak EKG-nya. Jika hemodinamik tidak stabil, setelah kita lapor kondisi pasien dan ternyata hemodinamiknya dikatakan tidak stabil setelah diobservasi, kemungkinan besar mayoritas tindakan yang akan dilakukan adalah langsung dilakukan kardioversi atau sinkron DC-shock. Seperti itu. Kardioversi itu bisa mulai dari 50 sampai 200 ya, nanti tergantung etik dari dokternya. Jadi ketika melakukan kardioversi jangan lupa memilih sinkron nice shock ya, synchronized cardio shock yang ada di pilihannya di itu defibrillator untuk versi yang kardioversi, karena nanti akan ada dua versi, asinkron sama sinkron. Untuk yang SVT sinkron ya. Ini yang vagal manuver yang tadi aku bilang. Kemudian irama berikutnya adalah ventricle tachycardy. Irama ini berasal dari serabut Purkinje atau ventricle. Tidak lagi, irama sumbernya tidak lagi dari alet avenus, tapi irama itu berasal dari ventricle, bahkan dari serabut Purkinje. Jadi pasti yang ditampilkan di EKG apa? Karena iramanya berasal dari Purkinje sama ventricle. Kalau di EKG-nya pasti yang muncul apa? Lisa bisa jawab nggak? VT, ventricle tachycardy. Kan iramanya berasal dari ventricle atau serabut Purkinje. Jadi EKG yang muncul itu dapat dipastikan gelombangnya apa? QRS. Oke. Pasti gelombangnya ada QRS. QRS. Ya. Sip. Apakah QRS-nya lebar atau tidak? QRS-nya lebar. Kenapa kok lebar? Ya.
Soalnya saya. Kenapa QRS itu lebar? Karena dari gelombang partikel. Ya benar sekali. Ya, Iya, benar ya, Pak. Oh, Ya. ya, alhamdulillah. Gelombang QRS yang tidak diawali dari S anode atau dari atrium itu pasti, atau dari avenode itu pasti lebar. Ya, gelombang QRS yang tidak diawali dari listriknya tidak diawali dari S anode, avenode atau atrium itu pasti lebar. Si lebar. Gitu ya. Jadi karena ini gelombangnya berasal dari ventrikel pasang relatif tinggi, pasti tidak ada gelombang P. QRS-nya bentuknya lebar 0,12 atau 3 kotak, heart rate-nya lebih dari 100, bahkan lebih dari 200. Seperti yang kita temui di pasien kita yang kemarin itu. Ya. Ada dua jenis VT, VT monomorfik, maksudnya mono itu satu ya, morfik bentuk. Jadi satu bentuk istilahnya memiliki bentuk yang sama. Maksudnya bentuk yang sama ini bentuknya kita lihat sama. QRS-nya lebarnya itu bentuknya sama. Kemudian amplitudenya, maksudnya jarak dari gelombang yang paling tinggi sampai gelombang yang paling rendah itu sama. Gitu ya. Seperti gambar ini. Jadi bentuknya satu jenis sama, meskipun itu berlangsung lama, tapi bentuknya akan sama dengan diiringi tinggi yang sama atau yaitu amplitudenya sama. Itu VT monomorfik. Kemudian perhatikan lagi berapa lama berlangsungnya VT itu, apakah lebih dari 30 detik ataukah kurang dari 30 detik. Jika lebih dari 30 detik, maka dikatakan VT sustain. Nah, jika kurang dari 30 detik, maka dikatakan VT non-sustain. Biasanya hanya muncul seketika, kemudian kembali lagi sinus. Nah, itu dikatakan VT non-sustain. Kalau teman-teman pas lihat, kayaknya kok ada VT-nya, tapi kok cuma sebentar, kemudian kembali lagi ke sinus, itu bisa jadi VT non-sustain karena kurang dari 30 detik proses kejadiannya. Terus perhatikan lagi hemodinamik pasien, apakah stabil atau tidak. Dan yang paling penting pada saat muncul EKG jenis VT ini, apakah teraba nadi atau tidak di pasiennya. Gitu ya. Dinamik sama sudah direkod, sudah ya. Kemudian VT polimorfik, poli berarti banyak, morfik bentuk, berarti cirinya bentuknya beragam, QRS-nya lebar, bentuknya beragam, tidak sama satu dengan yang lainnya, ini tidak sama, amplitudenya pun juga tidak sama, jadi tinggi rendahnya pun tidak sama. Tidak sama, maka dikatakan VT polimorfik. Teman-teman sudah bisa membedakan. QRS pasti lebar, tidak ada gelombang P. Kemudian heart rate tinggi. Kalau bentuk sama, amplitude sama, maka VT monomorfik. Kalau bentuk tidak sama, amplitude juga tidak sama, maka VT polimorfik. Oke. Nah, VT yang sering akan muncul jika teman-teman sudah menemui gelombang PVC yang terjadi secara kontinus. Itu teman-teman harus mulai hati-hati. Ketika teman-teman, oh Mbak, ini mulai muncul PVC kuplet. Nah,
Mbak, mulai muncul PVC di sini nih. Nah, itu teman-teman harus mulai waspada, istilahnya tidak loss dari monitor EKG-nya karena bisa jadi nanti ketika VT-nya itu PVC-nya itu berjejer-jejer, runtut. Nah, itulah kemudian terjadi VT. Bahkan ada literatur yang bilang ketika muncul PVC 3 berurutan, mungkin teman-teman kadang menyebutnya triplet ya. Kalau kuplet kan dua PVC berurutan. Ketika triplet itu sudah bisa dikatakan VT non sustain jika kembali lagi ke sinus. Namun ketika itu terus menerus PVC, nah itu teman-teman harus hati-hati. Itu pasti mengarahnya ke VT, gitu ya. Jadi, jika muncul gelombang PVC terus-menerus, muncul persis di saat gelombang T, itu kadang ini istilah R on T itu kalau misalnya teman-teman R on T, R on T, R dalam T. Nah, ya, ini bahasa Indonesia begitu. Nah, itu berarti ketika dia seharusnya di dalam gelombang QRS, kemudian muncul T, itu dia tidak muncul T, dia muncul lagi QRS lagi. Nah, itu harus waspada ketika menginjak seperti itu. Ada nanti saatnya dia akan muncul VT. Jadi ketika ada QRST, ternyata setelah PQRS tidak ada T, tapi justru muncul QRS lagi. Nah, itu harus hati-hati ya. Itu PVC yang ada periode R on T-nya. R on T. Namanya yang seperti gambar ini. Jadi kalau teman-teman sudah PVC triplet ya Mbak ya, itu kita harus waspada terus ya. Triplet PVC itu harus waspada, nanti kalau dibiarkan mengarahnya ke VC sustain. Karena PVC yang triplet itu bisa juga dikatakan VC yang non sustain. Intinya begitu. Ketika menginjak muncul PVC harus waspada untuk VT. Nah, ini yang PVC yang biasanya yang nggak ada R on T-nya, yang hanya setelah gelombang PQRS selesai, kemudian muncul gelombang QRS yang lebar. Manajemen VT yang kita lakukan ketika EKG muncul VT, cek nadi teraba atau tidak teraba, harus dipalpasi ya teman-teman, harus benar-benar dipalpasi sampai yakin teraba atau tidak teraba, baru nanti kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jika tidak teraba, akan dilakukan DC shock mulai dari 120 sampai 200, untuk bifasik 320 untuk yang monofasik, dan juga dilakukan RJPO, VT DC shock. DC shock itu berarti unsinkron shock ya. Nanti pilih yang unsinkron untuk VT yang tidak teraba, atau kalian biasanya bilangnya VT pulseless. Terus kalau VT yang teraba nadinya, lihat lagi hemodinamik stabil atau tidak stabil. Ketika hemodinamik stabil, bisa menggunakan medikasi. Medikasi tetap konsum dengan dokter spesialis kardio. Setelah medikasi diberikan, pilihannya ada banyak, ada dikain, hidroksin, amiodarone. Rata-rata yang kita gunakan first choice-nya itu amiodarone pasti. Beberapa dokter sudah menyampaikan amiodarone sering digunakan ketika heart rate tidak terlalu tinggi. Digoxin digunakan jika heart rate-nya tinggi, gitu. Digoxin digunakan biasanya second choice, gitu. Lidocain maksimal 3 mg per kilo BB per jam pemberiannya. Jika obat-obatan gagal pada pasien dengan VT hemodinamik stabil, dilakukan kardioversi. Kardioversi berarti sinkron shock mulai dari 25 sampai 50, bahkan bisa sampai 200 untuk joule-nya.
dengan anestesi karena pasien pada saat ini kondisinya sadar, maksudnya pemberian kardioversi itu rasanya sakit, jadi kita kurangin dulu sakitnya dengan biasanya anestesinya yang kita sering gunakan benzolam. Setelah dilakukan kardioversi tetap dilakukan EKG, monitoring EKG sama hemodinamik tetap kontinus dilakukan ya teman-teman, jadi tidak dilakukan salah satu saja tapi harus ketiganya harus dilakukan secara serentak dan bersamaan. Jangan sampai ketika mau kardioversi kalian lengah dengan EKG pasien, ternyata EKG pasien berubah menjadi sinus. Nah, seperti itu. Harus tetap dipantau. Jadi sebelum jebret, lihat EKG dulu, langsung ketika sudah dipastikan masih titik, langsung dijebret. Jangan sampai sebelum jebret kalian nggak lihat EKG. Jadi harus tetap lihat EKG monitornya sebelum jebret ya. Itu. Terus selain itu, ketika proses itu semuanya dilakukan, atasi permasalahan hemodinamiknya jika muncul ketika dilakukan kardioversi, ternyata tensinya semakin turun. Seperti itu langsung diatasi dengan pemberian NI support atau vitamin, mineralasi maupun mana. Atasi hipokalemi, hipomagnesium, sumber-sumber permasalahan yang muncul jika ada. Terus beri amiodaron tetap, beri beta blokernya tetap kolaborasi. Untuk pemberian terapinya tetap dilakukan secara kolaborasi. Jika hemodinamiknya tidak stabil, tidak perlu diawali dengan medikasi. Terapi yang biasanya langsung diberikan, prosedurnya itu langsung dilakukan kardioversi. Kardioversi dulu langsung, baru kemudian perbaikan penyebab sama seperti yang tadi dijelaskan, atasi hemodinamik, atasi penyebab kalau ada hipokalemia, magnesiumnya rendah, diatasi semuanya, beri amiodaron, terus beta bloker dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini kuncinya kalau untuk VT, cek nadi teraba, cek hemodinamik stabil, bisa menggunakan obat-obatan dulu. Bandel dengan obat, masih VT terus, lakukan kardioversi sambil perbaikan kondisi yang lainnya yang menyebabkan kemungkinan terjadinya VT seperti gangguan elektrolit, hipoksia dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya hemodinamik tidak stabil, nadi teraba, langsung lakukan kardioversi. Tidak perlu ribet dengan obat-obatan, tapi lakukan kardioversi dulu. Nah, selama proses pemberian kardioversi, jangan lepaskan mata dari monitor EKG. Selama proses pemberian kardioversi, jangan lepaskan mata dari monitor EKG, ya teman-teman, karena ditakutkan ketika kalian mau menjebret pasien, ternyata EKG-nya sudah berubah, tidak VT lagi. Nah, itu yang kita harus waspadai. Jadi mata harus tetap melihat EKG pasien. Jika nadinya tidak teraba, langsung lakukan DC shock asinkron, ya, yang DC shock, yang mode asinkron. Kalau yang teraba, modenya sinkron. Kalau yang tidak teraba, modenya asinkron. Ya, itu ya. Bingung? Enggak ya? Itu aneh gak bingung ya. Nanti ada pertanyaan nanti. Terus ini EKG ventricle fibrilasi. Ventricle fibrilasi itu bergetar. Irama yang berasal dari ventricle. Jadi kalau misalnya kita gambarkan itu berarti jantungnya itu tinggal bergetar doang, nggak berdenyut. Gitu ya. Ciri EKG-nya ketika teman-teman itu mengidentifikasi ini gelombang apa sih, kok kayak gelombangnya kok nggak jelas, kayak rumput nggak jelas. Nah, gitu. Teman-teman sudah bingung mulai, ini ada QRS apa enggak sih? Nah, seperti itu teman-teman akan mulai kadang akan menemukan gelombang seperti itu ketika kalian nggak sulit menentukan ini gelombang, saya tahu ada QRS-nya yang mana? Ini tampak seperti hanya seperti rumput-rumput seperti itu. Kemungkinan besar itu ventricle fibrilasi. Jika diraba, heart rate-nya bisa terasa, juga bisa tidak terasa. Bedanya dengan VF ya, maksudnya VT,
VF dengan VT itu bedanya itu amplitudenya. Kalau teman-teman lihat yang saya bahas tadi, VT amplitudenya lebih dari 3 kotak, teman-teman. 3 kotak kecil. Dia itu lebih tinggi amplitudenya. QRS-nya sama-sama lebar, sama-sama VT sama VF, QRS-nya sama-sama lebar. Cuman amplitudenya itu beda. Kalau yang VT lebih panjang, kalau yang VF dia lebih pendek. Cos VF jika tinggi amplitudo lebih dari atau sama dengan 3 mm. Jadi dia tidak lebih dari 3 mm atau 3 kotak. 3 kotak yang ventricle ya, bukan yang horizontal, yang ventricle. Kalau fine VF jika tinggi amplitudenya kurang dari 3 kotak, 3 mm, 3 kotak kecil. Ini loh, seperti ini. Ini course VF. Ini teman-teman tidak bisa membedakan ini. Ini apakah P, apakah ini PRS. Tetapi teman-teman kan sulit, ini P atau PRS ya. Gitu. Nah, ternyata kecil-kecil, amplitudenya juga tidak begitu tinggi. Ini course VF yang paling lebih dari sama dengan 3 kotak. Kemudian yang fine VF kurang dari 3 kotak ini. Dia lebih mendekati ke asistol. Pada saat kondisi ini, nadi pasien kadang teraba lemah, kadang tidak teraba. Bahkan ambisi ini teraba apa enggak ya, ini teraba apa enggak ya, gitu kan. Nah, ketika muncul seperti ini, yang dilakukan apa? Lakukan standar BLS, ya. Langsung dilakukan standar BLS-nya apa? Pijat jantung. Ketika kalian datang menemukan pertama, ya lakukan pijat jantung. Kemudian lakukan DC shock ketika bantuan datang. Sambil menunggu DC shock-nya siap, pijat dulu. Pasiennya tetap dipijat. Kemudian di DC shock ya, yang asinkron. Lakukan asinkron sambil tetap di DC shock. Sampai berapa jul ya? Pengulangannya Mbak, sampai sinus lah, gitu ya. Obat-obatan setelah ini bisa jadi tetap diberikan ya, jika sudah kembali. Sampai sini ada yang dibingungkan? Ya, sampai sini teman-teman ada yang pertanyaan enggak? Aman ya? Ya, karena ini sering ditemui banyak sekali di pasien kita ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin lanjut dulu materi selanjutnya. Yang selanjutnya EKG PEA. PEA itu sebenarnya ada gelombang elektrodenya, ada gelombang EKG-nya, namun tidak ada nadinya. Jadi nadinya tidak teraba. Entah itu gelombangnya reguler, irregular, entah itu gelombangnya heart rate-nya cepat, entah itu heart rate-nya lambat, entah itu QRS-nya lebar, entah itu ada P-nya. Tapi yang jelas nadinya tidak ada. Seperti itu. Itu bisa dikatakan PEA. Yang dilakukan apa ketika muncul gelombang PEA? Teman-teman harus langsung melakukan RJBO, gitu ya. Asistol, tidak ada nadi jelas, tidak ada gelombang jelas. Yang dilakukan apa? RJBO. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku kasih kuis dulu ya, Tik. Oh iya, boleh. Oke. Jadi aku kasih kuis saja dulu sebelum nanti kita lanjut ke sini ya. Jadi karena kita kemarin sudah belajar aritmia itu banyak sekali, makanya aku pisah antara aritmia yang tidak mengancam sama yang mengancam ya. Jadi teman-teman, Rika boleh geser dulu. Pertanyaan pertama, nah, boleh ke SVD ya. Nanti kalau yang tahu langsung ya. Ini mungkin ada teman-teman yang dari RSKI diikuti dulu aja ya, karena ini kita sudah yang ke berapa ini?
Nanti diikuti aja. Nanti boleh kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ketika sliding SVT dong. SVT. Ada nggak yang tahu apa bedanya SVT? Oh, ini wis ono sih. Apa Mbak? Apa bedanya SVT sama ST? Sinus takikardi. Mungkin siapa ya? Tadi Lisa, boleh. Apa bedanya tadi? ST sama SVT? Mungkin bisa diulang. Kalau SVT apa ya? Bisa apa? Berasal dari ventricle nggak sih, Mbak? Oke, kalau kalau ST, kalau sinus takikardi dari mana sumber listriknya? Dari atrium. Dari atrium. Atrium. Oke. Jadi kalau sinus namanya juga sinus. Dari apa? Dari atrium S bagian anode. apa? dari S anode. Nah, atrium bagian S anode. Kita harus bilang itu spesifik S anode karena atrium yang lain yang bukan S anode itu juga bisa mengeluarkan impuls. Nah, kalau namanya nggak ada sinus-sinusnya, otomatis Dari atrium. Dan ventricle atau serabut Purkinje itu tadi ya, Mbak ya. Oke, kalau dari atrium bisa kalau tidak dari S anode bisa dari apa namanya? Bisa dari atrium itu sendiri atau dari AV node. Kayak gitu kan. Nah, apa namanya? Khasnya kalau itu dari atrium atau AV node memang ada atrial takikardi, ada SVT. Mungkin yang namanya SVT itu adalah supraventrikuler. Yang namanya supra dia itu di atas ventricle. Di atas ventricle berarti apa? Ono apa? Ono bagian atrium. Paham ya? Iya. Iya, Mbak. Bagian atrium. Jadi kalau SVT supraventrikular ini pasti iramanya adalah dari atrium. Yang pasti bukan dari S anode. Kenapa? Nggak ketok gelombang T-nya. Entah itu dari AV node, entah itu dari atrium. Kalau dari atrium namanya atrial takikardi ya. Kayaknya SVT itu pengertiannya luas. Asal gelombangnya semuanya QRS tidak ada gelombang P, itu namanya SVT. Itu aja sih. Sebenarnya ada atrial takikardi dan lain sebagainya. Nah, itu membedakannya. Jadi kalau membedakan katanya Kartika tadi ya, harus di ECG dulu, ono gak gelombang P nih. Kalau nggak ada gelombang P, baru kita namakan SVT. Kalau ada gelombang P, namanya sinus. Itu bedanya ya. Itu pasti dari atrium. Kenapa kok dari atrium? Lihat apa? Lihat QRS-nya. Kalau dari atrium, ya QRS-nya apa tadi? Kalau dari atrium QRS-nya pasti sempit. Pasti sempit ya. Kecuali yang nanti ada aberan, tapi teman-teman nggak usah belajar aberan ya. Nanti bingung. Jadi kalau QRS-nya sempit, kemungkinan besar itu adalah dari atrium. Pasti itu ya. Atau atrium. Bedanya, apa bedanya dari S anode sama atau S anode? Sinus itu gelombangnya kayak mau api ya, belendungnya api katanya Kartika ya, lurus. Juga ono sing lancip, jadi lurus. Jadi semua di gelombang itu kan ada TQRST, PQRST, P ini kode. Tapi kok murah-murah sih satunya udah ada yang bagus kok ada yang lancip itu pasti kemungkinan ada aritmianya. Tergantung nanti apakah itu PAC atau irama yang lain gitu ya. Jadi terus satu lagi mungkin tambahannya gelombang ini ya, kalau ada di SVT ini mana P-nya? Ini P, apakah ini bisa dikatakan katanya guru-guru ya? Kalau ada irama gelombang satu di antara dua gelombang apa iki jenenge QRS itu namanya gelombang. Ini wis gak ketok ya, yang namanya P. Ini perlu seperti Kartika bilang tadi perlu di ECG untuk membedakan itu P-nya mana ada. Itu aja sih. Itu pertanyaan pertama. Terus menyambung dari yang Kartika bilang tadi ya. Nah, ke V titik. Polimorf mono. Sekarang Iqbal. Iqbal? Iya, Mbak. Oke. Apa yang menyebabkan ada VT namanya monomorfik? Karena aritmia yang kita bahas ini adalah gangguan pembentuk.
Jadi masih ingat materi kemarin ya harusnya. Apa yang menyebabkan gelombang VT atau kalau kemarin itu namanya ada PAC yang yang apa kemarin PAC itu Belum, univokal. nggak jelas Mbak. Halo? Halo, iya. Kalau di PAC atau PVC itu ada univokal, multivokal. Artinya, oh iya, ada yang ngomong ya ini. Teman-teman siapa ya yang ngomongnya? Boleh di-mute dulu sementara. Oke, kalau di aritmia yang kemarin kita temu univokal, multivokal. Kalau multivokal itu bentuknya macam-macam. Kalau apa jenenge univokal bentuknya satu gelombangnya, mirip ya. Nah, ini ada monomorfik sama sih, morf kan bentuk ya. Nah, ada monomorfik, ada polimorfik. Kira-kira apa yang menyebabkan bentuknya kalau yang ini sama, kalau yang setelah ini itu beda? Kira-kira apa penyebabnya? Tahu nggak? Penyebab Bentuknya. ini maksudnya untuk bentuknya gitu Mbak. Penyebab gelombang apa gelombangnya iki podo yang setelah slide ini beda. Mungkin dari itunya Mbak, maksudnya ada impuls listriknya. Mungkin. Kenapa impulsnya? Kalau mono ini kan cuman apa bentuknya sama Mbak. Ya, oke. Bentuknya sama. Berarti ini dari satu impuls gitu Mbak. Iya benar. Jadi pencetus listriknya itu dari satu titik ya. Tapi kalau polimorfik pencetusnya pasti banyak sama beberapa. Jadi ingat materi kemarin, mengingat-ingat aja materi kemarin ya. Jadi pengen memberikan pertanyaan. Oke. Terus apa sih? Ada Melisa nggak ya Mas Ian? Tadi Kartika bilang HD stabil. Ke ini ke apa namanya? Tadi Kartika bilang, ini lihat aku jadi ileng ya kemarin sama pasien kita yang spesial itu ya. Yang Bu Umi mulai dari gambarnya, mulai dari asistol sampai totok VT KB digrebek KB sama orangnya ya. Nah, apa yang dimaksud di sini HD stabil? Melisa, masih di ruang Zoom ya? Enggak ya? Lihat apa HD stabil atau enggak stabilnya, kita lihat apanya kira-kira? Tensi, Mbak. Tensi. Iya, ini Melisa ya tadi yang jawab ya? Iya dong. Ya udah, iya. Hemodinamik stabil atau enggak stabil. Jadi kalau pada pasien-pasien VT ya, namanya ventricle tachycardia ya. Jadi ventrikelnya itu cepat ya. Kalau cepat otomatis kardiak outputnya bakal menurun. Sehingga apa yang terjadi, tensinya turun. Nah, kalau misalnya udah turun, kemudian kita kita shock atau kita kasih obat, itu tambah. Kalau obat, kalau amiodarin kan menyebabkan itu ya, heart rate-nya bisa turun, tambah turun lagi kayak gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita main obat-obatan adalah hemodinamiknya ya. Nah, kalau kita main nge-shock, entah itu kardioversi atau defibrilasi, yang harus kita lihat apanya? Apanya teman-teman yang lain boleh menjawab, boleh mengaktifasi mikrofonnya. Katanya Kartika tadi, gimana? Kalau kita mau nge-shock itu kan butuh waktu. Kita pasang gel, kita mau masukkan obat. Pas giliran mau shock, yang pasti kita harus lihat adalah lihat EKG-nya. Kalau sinus lagi nggak jadi. Iya benar. Jadi kita lihat EKG. Kalau ketemu VT atau VF, kita harus lihat nadinya juga ya. Karena ini nanti akan menentukan modenya. Mau mode sinkronis atau mode asinkronis. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Oh, satu lagi pertanyaan. Sekarang aku minta tolong share ketika gambar ECG PEA. Oke, sebelum kita ke latihan ya, jangan ditutup nanti ya, nanti habis ini kan latihan. Ke PEA. Oke. Kira-kira ada, selain PEA kemungkinan kalau ada gambaran seperti ini ada gelombang P-nya nggak ini? Nggak ada Mbak. Nah ini kira-kira bisa disebut QRS nggak ini?
Bisa. Bisa sih ya. Ini gelombang apa ini kemungkinannya kalau nggak PEA? PVC. PVC? P Oh, PVC. Ya, PVC. PVC. Oke. Oke, ada yang lain? Selain PVC apa ini? B. Nggak ada P, Fungsional. IRS-nya lebar. Apa ini namanya, Irama? Video ventrikuler. Ya, idioventrikuler ya, atau junctional ya. Fungsional. Bedakan antara PEA sama junctional. Kira-kira. Kalau Kalau atrit. iya, ono nadi opo gak ya. Jadi Iya. kalau bilang kayak ini PEA opo gak ya. Nah, kita harus, ini ada kata kuncinya. Nadi ndak teraba. Aku kan gara-gara materi ini jadi inget ya. Materi yang kemarin. Oke, nadi tidak teraba. tadi tidak terapa. Apa bedanya sama PVC? Apa bedanya? Iya. Aku nggak ngerti ya. Kata aneh ya. PAC atau PVC itu irama tambahan. Jadi irama dia sinus, iramanya itu sinus, tapi suatu karena ada gangguan elektrolit kah atau hipoksia kah atau seringnya sih elektrolit ya. Sehingga pada suatu waktu ada pencetus lain di luar sinus. Makanya nanti PAC itu hanya ketemu nggak ada ya PAC, PVC itu kayak gini nih ya. Jadi ada ketemu PVC yang bigemini, trigemini, quadrigemini kan kayak gitu ya. Jadi PVC yang namanya prematur itu adalah irama tambahan. Jadi dia sinus, tapi kadangkala dia itu ada cetusan listrik dari otot jantung yang lain. Kalau dari ventricle namanya PVC, kalau dari atrium namanya PAC. PAC. Itu bedanya ya. Ini biar mengingat, biar nanti nggak campur-campur ya. Soalnya ini memang harus dihafal. Berarti kan boleh balik lagi ke VF. Kalau kita bicara VF ya, namanya kan ventricle fibrilasi, kita jadi ingat yang namanya atrial fibrilasi. Jadi aku lebih suka ke fisiologis ya. Jadi apa yang terjadi di jantung ketika terjadi fibrilasi, kenapa fibrilasi kita termasuk mengancam. Jadi ventrikelnya itu cuman bergetar doang ya, namanya fibril, sama. Jadi ingat yang namanya atrial fibrilasi. Cuman yang paling bahaya adalah VF, karena atrial fibrilasi masih menghasilkan apa? QRS kan? QRS-nya kan pada AF kan masih sempit ya, karena atrial. Jadi pencetusnya dari atrium sehingga menghasilkan QRS yang sempit. Itu masih oke. Jadi masih ada cardiac output-nya meskipun nggak normal, sama aja ya. Tapi lebih bahaya ini malah mungkin cardiac output-nya berapa dihasilkan ya. Jadi kalau pada atrial fibrilasi yang mengalami fibril mek getar tok itu adalah atriumnya, tapi QRS-nya masih bisa berkontraksi dengan baik. Karena Karena apa? Karena gelombang yang dihasilkan masih tinggi-tinggi ya amplitudenya ya. Jadi QRS-nya masih bisa berkontraksi maksimal, meskipun otomatis nanti cardiac output-nya pasti bermasalah pada pasien AF. Kenapa VF itu lebih berbahaya daripada AF? Sama, nanti atriumnya kayak gini nih. Kalau AF kan sama ya, nggak bisa dilihat ini P apa gak, sama VF. Ini malah ini QRS apa duduk, sama kayak gitu ya. Itu pada ventricle fibrilasi. Teman-teman tahu bedanya ya. Jadi tinggal lihat QRS-nya sempit apa enggak. Kalau misalnya QRS-nya sempit, berarti otomatis dari atrium. Tinggal kita pilih mana atrium itu. Kalau enggak atrium PAC, atrial fibrilasi, flutter, atau mungkin atrial takikardi yang agak susah dibedakan nanti kalau sama SVT. Makanya nggak tak ajari ya. Aku juga yang bingung. Pokoknya irama kalau GR-nya sempit, cepat, reguler, itu pasti namanya supraventrikular takikardi gitu aja sih. Di kenyataannya juga jarang ditegakkan atrial takikardi, itu jarang banget. Kalau nggak SVT, AF, atrial flutter, PAC, itu doang sih. Bisa?
Ya. Ini gambar apa, Melisa? Fiti. Yang mana yang Vivi? Kamu kasih tanda ini di situ kan ada tombol pen. Kamu coba coret-coret nggak apa-apa. Iya. Terus ada lagi, Melisa? Iya. Terus mana lagi? Ini kira-kira kalau dinamakan VT-nya non-sustain atau sustain? VT monomorfik atau VT polimorfik? Lebih dari 30. Fiti sustain monomorfik. Monomorfik, Mbak, karena lebih dari 30 detik. Fiti sustain karena lebih dari 30 detik. Terus gelombangnya itu sama. Fiti, Mbak. Oke. Iya, benar. Terus kalau yang ini, Melisa? Yang mana? Yang itu PVC. Ini jadi ada VT dan ada periode R on T-nya, Melisa. Terus tindakan yang dilakukan? Fiti, cek nadi. Kalau teraba, hemodinamis stabil, bisa pakai obat-obatan. Bila tidak stabil, kardioversi 25 sampai 50 Joule sampai 200. Kalau tidak teraba, disesok 120 sampai 200 dipasik. Kalau monopasik 360 Joule dan RCPO. Oke. Kira-kira heart rate-nya berapa ya ini? Heart rate-nya 300 dibagi kotak besar atau 1.500 dibagi kotak kecil. Kotak kecil. Ya benar. 150-an kali per menit, Mbak. Oke. Per menit. Oke. Benar? Iya. Iya benar. Gitu. Sampailah pada Iqbal. Ayo Bal. Ini bacaan Bal apa ini? Aduh. Kok Mbak Andise? Gak usah. Semangat, Bang. Langsung kesimpulan ya ini ya. Kan wes Ini EKG-nya apa, Bang? Sebentar, Mbak. Sinus, cuman irreguler. apa namanya kalau sinus tapi irreguler? Sinus? Aritmia, Mbak. Benar. Ya. Sedih Bal. Bal. Oke, lanjut. Habis ini reguler. Ini VT, Mbak. Iya, Titi. Ya. Apa kok VT? Itu KRS-nya itu, Mbak. Panjang-panjang, gak ada P-nya. Nggak ada P-nya, benar. Oh iya, KRS sempit itu bukan berarti KRS kurang dari nilai normalnya ya, enggak ya. KRS sempit itu kalau KRS-nya kurang dari berapa tadi? 3 kotak ya? Sorry, 3 kotak. Jadi bukan, kalau normal itu masuk KRS sempit. Kalau lebar ya lebih dari 3 ya. Ini yang jenis apa? Yang mono apa? Iya, yang mono apa yang poli? Ini yang poli, Mbak. Kenapa? Soalnya ada yang tingginya nggak sama, Tingginya nggak. amplitudonya nggak sama. Terus, Mana lagi? selain amplitude apa yang nggak sama? Apa, Mbak? Selain amplitudenya yang nggak sama apa? Bentuknya sama nggak ini? Bentuknya nggak sama, Mbak. Bentuknya nggak sama. Nggak sama nggak ya? Bentuknya sama. Berarti titik apa yang bentuknya nggak sama sama amplitudenya nggak sama? Jadi polimorfik. Terus ini sustain apa enggak? Sustain. Sustain apa nggak sustain? Hitungan Bal. Sustain, Mbak. Lebih dari 30 detik.
Oke. Terus kira-kira tindakan yang dilakukan apa, Tal? Kalau VT raba nadi. Kalau kalau nadinya teraba, lihat hemodinamiknya stabil atau enggak. Kalau stabil itu bisa diberikan obat-obatan, tapi kalau tidak ada perubahan bisa kardioversi. Terus kalau tidak teraba nadi itu bisa langsung disisok. Terus Berapa joule kalau pakai alatnya kita itu? Yang kardioversi 25 sampai 50 sampai 200. Kalau disisok itu mono apa itu ya, Mbak? Alatnya kita itu pakai yang apa itu? Mono apa bifasik? yang bibitnya kita ini, Tal. Yang Mediana itu loh, itu mono apa bifasik? bifasik ya, Mbak ya? Bifasik. Oh iya. Berarti pakai joule berapa kalau VT pushless? 150 sampai 200. Ya, sampai 200. Iya. Oke. 300 gak mentok bal, mentoknya 200. Oke. Tapi ini dari EKG ini ada lagi nggak yang bisa kamu baca kira-kira kondisi pasien ini mengalami apa? Maksudnya kalau kita sudah melakukan pertolongan, habis itu apa yang kamu berpikir gitu loh, kalau ada gangguan irama kayak gini, begitu tak? Nah, kayak gitu. Kira-kira gangguan apa? Nah ini kan saya dari sinus, tiba-tiba muncul VT, Ya, dari sinus tiba-tiba muncul VT. kemudian kembali lagi muncul Terus PRSVT, lagi dan mus. kira-kira apa nih yang ini yang bisa dibaca? Ini loh. Kira-kira mungkin penyebabnya sudah tahu. Ini apa, Bas? Ini turun Uh, inversi. Ya, selain elevasi, apa lagi, Bas? Apa, Mbak? Depresi tak? Depresi, Mbak. Turun. Oh iya, ST depresi. Apa lagi, Bas? Kalau itu T-nya menurut Iqbal gimana? D-nya tinggi, Mbak. Mungkin yang menyebabkan pemicu pasien ini muncul VT. T tinggi, T-nya tinggi, artinya apa? Hiperkalemi, Mbak. Oke. Kalau aku yang gitu loh, percaya diri gitu loh, Ya, Bang. benar. Oh iya, ada yang namanya torsat de Poa. Ini termasuk torsat enggak ya? Masuk torsat enggak ini? Itu aku belum lulus satu yang tersebut. Ada gelombang ECG yang tadi ditunjukkan. Aku nggak tahu ya ini masuk torsat apa enggak. Kalau Yang yang ini dah, yang kecil tadi ini dah. ini kan amplitudonya ini loh berbeda. Mungkin kayak yang sebelumnya Tik, di tempatmu yang sebelumnya di materi. Ada gelombang VT yang jenisnya polimorfik, yang polimorfik ya ini. Ini nanti bisa dikatakan torsat de Poa ya. Tulisannya ya apa ya lali aku. Makanya aku mau baca torsat de Poa. Torsade Poa. Ada ya. Dia the pointes, Izin, tambah izin. tulisannya torsade the pointes. Torsat de Poa, tapi ngomongnya gini torsat de Poa. Dia Dari bahasa awalnya pucuk ning isor, terus mari ngono ngomong ngecil, terus mari ngono pucuke ning dhuwur. Tinggi sing pucuk-pucuk iku, Mas. ini masuk torsat kan ya. Jadi kayak melilit itu ya apa ya menggambarkannya. Mungkin kayak gini lah kurang lebihnya. Biasanya VT itu kebanyakan itu yo apa ya, monomorfik kebanyakan itu. Tapi kalau ada gambaran itu amplitudonya berubah, terus mengecil, terus tinggi lagi, terus mengecil, aku pahamnya yang ini itu namanya ya sama VT, tapi jenenge torsat de Poa.
Torsade the point test. Tapi mocone bukan the point test. Engko diguyu engko ya. Aja maca ngono ya. Torsade poa. Mocoi. Sade tua. Yunani bundi gak paham. Lali aku. Itu ya, tapi sama namanya Viti. Hati-hati kalau ketemu irama seperti itu. Enggak, ojo. Nek ambil Dokter Yusuf, dok masih nunggu KIE keluarga pasien. Wah, di sawah David. Oke, ini masuk iku ya lali aku. Ya kayak gitulah. Ini irama yang memang letal dan mengancam. Jadi teman-teman harus cepat. Kalau sudah penanganan udah kita David, habis itu kita harus mikir ya. Kok ini bentuknya ini ya? Apa kemungkinannya seperti yang Nurse Kartika bilang ya? Ada kemungkinan elektrolit itu selalu ya, aritmia itu selalu dihubungkan sama gangguan elektrolit atau karena memang ada infak miokard bisa jadi ya. Pokoknya kalau ada hipoksia jaringan ataupun elektrolit karena kan tempatnya listrik berjalan itu kan di otot ya. Jadi kalau otot itu ada potensial aksi karena ada elektrolit, ada yang kation, ada yang anion itu ya. Jadinya kalau itu terjadi otomatis bentuk gelombangnya pasti terganggu atau otot jantungnya yang bermasalah tempat berjalannya itu ya. Jadi itu bisa jadi itu juga menyebabkan aritmia. Jadi besar kalau elektrolit kita harus paling ndak itu kita pastikan elektrolitnya tidak terganggu. Kalau elektrolitnya normal kok aritmia, ya mungkin wis otot jantungnya wis rusak atau mungkin karena ada infeksi yang mempengaruhi otot jantung itu berfungsi normal apa enggak. Jadi selalu mikir kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oh, yang selanjutnya itu urutannya itu Lisa tadi. Lis, ini ECG apa Lisa? Takikardi, takikardi sama ventilasi. Apalagi? Itu aja kan yang kita bahas kemarin. Lah, di antara 3 gelombang ini mana yang paling cocok? Vivisica, ventricle tachykardika, atau ventricle fibrilasika? Yang ini, yang kamu garis bawahi yang merah tadi. Benar ini irama ventricle karena QRS-nya lebar. Ini Q, R-nya nggak ada langsung S. Ini-nya nggak ketok ya. Terus ini Q, S. Ini QS kompleks ya. QS itu. Apa di antara PVC, VT atau ventricle fibrilasi mana gelombang yang paling sesuai? Jadi ini Q. R-nya ndak ada kan ini. S. Q, S. Kalau R, nggak apa-apa, itu juga QRS kompleks itu. Terus nanti kalau takikardi sama IF. Terus kalau VT itu di atas 150 bahkan ya, ada sih VT yang di bawah 150 juga ada. Tapi kalau rata-rata yang VT sih kalau ilmunya sih bilangnya lebih dari 150 nek ngomong ngono. Tapi ada yang VT kurang dari 150 itu ada. Ini anggap aja VT yang kayak normalnya ya, 150. Dan diraba ada nadi. Pakai apa berarti? Medikasi yang mana? Ngono kan tinggi. Lidokain, amiodaron, digoksin. Jika gagal, kardioversi. Oke. Mulai 25 sampai 50 joule. Oh, ini siapa yang jawab ya? Kok duduk suaranya Iqbal? Bukan, Mbak. Suara Iqbal ya? Sebangsa kayaknya. Sebangsa. Boleh. Soleh. Madura juga. Kalau aku punya jawaban yang lain, boleh Oh, ya? itu modal tensinya berapa? Atau memang dia tensi awalnya 190-an, modal awal? Kalau dia modal awalnya 150 turun bisa di kardioversi, tapi modalnya dia 100, emang 90, kan ada orang modal sains gitu. Oh, tanya kalau Meta tanya modal tensi. Kalau aku kalau tanya, dok ini emosi gerak. Ya. Karena apa?
Karena kalau kita bicara ECG itu kita bicara tim ya. Kita nggak mungkin bisa melakukan ini sendiri. Jadi yang pertama kali aku lakukan adalah pastikan RW bebas. Kemudian aku lapor dokternya, dokter ini mau dilakukan apa? Nah, Kita harus tahu, artinya kita harus siap dengan kemungkinan mana yang akan dokter lakukan. Kadang itu nggak sesuai sama teori sih memang ya. Jadi pasiennya apa namanya ternyata menurut kita stabil, tapi ternyata minta kardioversi kayak gitu. Jadi kalau aku sih pilih telepon dokternya, tapi kita harus tahu dokter itu mau kemana. Tapi teman-teman benar harus tahu ini kemungkinan arahnya dokter kemana. Tapi jangan sampai yang tiba-tiba loh, dok ini kudune obat kok sampean main kardioversi sih. Tanyain aja, kenapa apa pertimbangannya sampean kok pilih kardioversi tidak pilih obat, padahal hemodinamiknya stabil. Oh boleh kalau kayak gitu. Ketok pinter ya, ketok tapi ketok tok. Jadi memang benar ya. Kalau hemodinamik stabil, kalau heart rate ya kayaknya nggak perlu kalau heart rate ya. Heart rate-nya pasti tinggi. Ada sih VT. Yang heart rate-nya kurang dari 150 itu juga ada. Jadi teman-teman tadi kalau the point test sama nggak kayak seperti biasa? Seperti jawabannya Cicin benar, cuman prinsipnya semua aritmia itu penanganannya podo. Nah, tapi kalau the point test biasanya ada nadinya, makanya kalau ada nadinya biasanya main obat-obatan atau main itu elektrolitan ya kayak gitu. Jadi kalau nggak kalium ya mungkin magnesium itu yang dipakai. Jadi tetap teman-teman harus periksa nadinya ada apa enggak ya. Tapi kalau the point test biasanya mungkin enek nadine ya. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya prinsip aritmia itu selalu sama seperti yang Kartika bilang ya. Jadi dicek nadinya, apalagi kalau gambarannya sudah VT ya, entah itu kalau kursa depoang itu jenisnya yang polimorfik itu tadi. Biasanya koyok ini tidak melakukan apa dulu ya kalau ditindakan ke kegawatan itu selalu tanpa alat, ambil ngenteni alat teko. Biasanya kita melakukan massage atau vagal manuver. Ini ada hati-hati. Apa-apa hati-hati, Meh. Loh, kok hilang? Iya. Pak, kenapa katanya Meta? Aku enggak. Mbak Meta siap. Kemarin dikasih materi ini sekali ya. Aku trombusnya lepas. Iya sih, memang kalau ada pasien, kalau kalian menemukan pasien aritmia yang paling sering itu AF ya, itu kok awalnya pasiennya tiba-tiba sadar, terus tiba-tiba nggak sadar, kemungkinan kalau nggak hipoksi karena mungkin kardiak outputnya berkurang, seringnya itu trombusnya cepot, akhirnya ke pembuluh darah otak, akhirnya menyebabkan stroke trombotik. Sama sih, vagal itu juga bisa menyebabkan trombusnya itu cepat, kalau ke otak akhirnya bisa apa? Bisa ini bisa apa? Jadi bisa mengalami stroke trombotik ya. Kalau trombusnya cepat, toto otak lah jadi stroke trombotik. Trombotik malah. Karotid, ini aku gak paham ya aku. Mungkin saya tak carinya sebelum kita berakhir. Mungkin dari sini ada pertanyaan nggak? Suruh ini auskultasi. Auskultasi ya Mbak. Karotid ya. Iya di karotisnya. Over the carotid artery because of turbulent non-laminar blood flow through stenosis area. Ternyata kita melakukan DC shock itu juga harus memperhatikan apakah pasien itu ada kemungkinan nanti mengalami trombotik. Lah ya apa nek memastikan? Nah itu pertanyaanku sih juga nggak paham aku. Bagaimana memastikan pasien itu bebas dari trombus? Itu kalau selama ini memastikan ada trombus apa enggak kan harus dari eko. Maksud kalau selama ini sih kalau di pelayanan kita nggak pernah yang ada seperti itu ya, ada dokternya artis kayak gitu, nggak ada apa jenenge,
nggak ada advis-advis lain, siapkan desisok langsung aja, malah disuruh disusu-susu ya sama dokter Yusuf. Jadi itu mungkin nanti di lain kesempatan nanti aku tanya deh ke dokter Yusuf kaitannya sama vagal manuver ini. Tapi biasanya kita lakukan itu sampai tunggu alat-alat yang lainnya ke pasar. Terus yang kedua, kemarin aku juga dapat masukan dari perawat Harkit itu, sebenarnya itu kalau kita melakukan defibrilator itu harus memperhatikan ada kemungkinan pasien trombus apa enggak. Kalau ada kemungkinan pasien itu trombus, itu tidak dilakukan itulah. Ya apa memastikan? Aku juga nggak tahu. Ya mungkin nanti di lain kesempatan kita diskusi lagi. Terakhir ya, sesi terakhir, semoga teman-teman masih semangat bersama siapapun belajarnya, dengan orang seberapapun belajarnya, tetap kita harus semangat ya, biar kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share ya, agar kita bisa menampilkan video-video yang berguna lagi untuk teman-teman semua. Bye-bye.